Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Teknologi Sediaan Fitofarmasetika. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melakukan ekstraksi secara daring dari video yang sudah tim dosen berikan atau sharing kepada saudara-saudari semua, kepada teman-teman semua. Silakan diperhatikan. Jadi untuk hari ini metode ekstraksi yang kita gunakan sama, tetapi simplisianya ada 3 tanaman ya yang kita ekstraksi. Yang pertama adalah herba meniran, ya. Yang kedua adalah pare. Yang ketiga adalah daun sirih, ya. Jadi tinjauan bahan alam yang kita gunakan berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia 1 meniran. Di sini kita bisa melihat makroskopis dari meniran, di mana herba meniran adalah seluruh bagian yang ada di atas tanah, Phyllanthus niruri. Nah, karena herba itu memang bagian yang ada di atas tanah, tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi otomatis Anda atau teman-teman semua bisa mencocokkan dari video tutorial yang sudah kita berikan tadi, bahwa akar dari Phyllanthus niruri itu tidak kita gunakan, ya, karena memang herbanya saja yang kita gunakan. Kemudian untuk proses awal perubahan preparasi simplicia, dari awal Anda melakukan pemanenan, kemudian kita lakukan sortasi basah. Setelah dilakukan sortasi basah, kemudian kita timbang dulu ya. Jadi bahan awal kita timbang, kemudian kita lakukan sortasi basah. Setelah dilakukan sortasi basah, kemudian kita lakukan perubahan bentuk, ya, pencucian, ya. Kemudian kalau untuk herba meniran ini perubahan bentuknya tidak perlu terlalu kecil, cukup kita potong bagian-bagian tanaman ini menjadi beberapa saja, ya, karena daun dari meniran ini cukup kecil-kecil. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke pencucian, ditiriskan, kemudian di oven dengan suhu 50 derajat Celcius atau bisa di bawah sinar matahari langsung, dengan syarat kemarin apa? Harus ada ditutup kain hitam, kemudian tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Setelah kering, kita hitung tadi berapa bahan segar yang kita gunakan. Bahan segar yang kita gunakan, kemudian per berapa simplicia yang kita dapat. Kita hitung rendemen dari bahan segar ke simplicianya, berapa persen dapatnya. Jadi, fungsi rendemen itu untuk melihat atau memperkirakan kebutuhan bahan yang akan kita gunakan itu berapa sih kira-kira presentase dari rendemen tersebut. Nah, setelah menjadi serbuk, kita lakukan proses selanjutnya, yaitu ekstraksi dengan maserasi, ya. Untuk metode maserasinya, pedoman yang kita gunakan adalah pedoman terbaru Farmakope Herbal Indonesia edisi 2017. Nah, ini adalah pedoman yang kita gunakan untuk proses ekstraksinya, ya. Jadi kita perbandingan simplicia dengan bahan baku 1:10, kemudian kita gocok-gocok 6 jam, kita diamkan 18 jam. Jadi total pendiaman adalah 24 jam. Di hari berikutnya baru kita saring dan ditambahkan ampasnya dengan setengah dari total larutan yang kita gunakan di waktu hari pertama. Nah, itu ya. Nah, ini kandungan dari herba meniran itu yang paling banyak adalah flavonoid. Flavonoid totalnya tidak kurang dari 0,90%. Flavonoidnya dalam bentuk quercetin, ya. Herba meniran itu baunya khas, rasanya pahit, ya, batangnya bulat, daunnya memang kecil-kecil, makanya untuk perubahan bentuknya tidak perlu terlalu tipis-tipis itu, karena daunnya sudah kecil-kecil. Nah, ini secara makroskopis, ya, kita lihat biasanya helai daun cuma 5-10 mm, lebarnya 2,5-5. Nah, buah dan bunga itu terdapat pada ketiak daun atau terlepas. Kalau ada buahnya, dia
berbentuk bulat berwarna hijau sampai kuning kecoklatan. Nah, ini adalah herba meniran, dan preparasi simplicia dari herba meniran bisa dilihat di video yang lebih jelas tadi sudah ya. Untuk metode preparasi simplicianya seperti kemarin. Kemudian untuk metode ekstraksi yang kita gunakan adalah maserasi atau ekstraksi metode dingin yang mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia. Yang kedua adalah Momordica carantia atau pare. Pare ini sebenarnya masuk ke dalam golongan buah, teman-teman. Tapi kalau sudah masuk ke pasar, itu kita carinya sayur pare. Tapi yang benar dia masuk ke dalam golongan buah-buahan ya. Buah Momordica carantia L. Nah, untuk preparasi simplicianya, bagian bijinya kita hilangkan. Jadi benar seperti mengiris seperti dia mau dimasak menjadi tumis ya. Nah, jadi diiris tipis-tipis. Kandungannya apa? Kandungannya adalah beta sitosterol. Kandungannya cukup lumayan 0,07%. Pemberiannya atau makroskopisnya bagaimana kita lihat ini, tekan ya. Jadi irisan melintang tetapi tidak rata, bentuknya juga tidak beraturan, tebalnya sekitar 3-5 mm. Jadi kalau kita mau melakukan pengirisan terhadap daging buah pare, itu ketebalannya 3-5 mm. Tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis. Kalau dia terlalu tebal, nanti keringnya akan lama, gitu kan. Kemudian bagian luarnya berwarna lebih tua dari bagian dalam, baunya khas, rasanya pahit ya kalau pare itu. Nah, untuk preparasi simplicinya seperti itu. Daging isinya kita hilangkan, kita buang. Setelah itu kita keringkan ya sampai proses pengeringan dan dilakukan grinding untuk menjadi serbuk. Dilakukan proses ekstraksi sama ya dengan metode maserasi. Bahan yang kita gunakan yang ketiga adalah daun sirih, piper betel. Kandungannya adalah flavonoid total. Ya, kurang dari 1,55. Nah, flavonoidnya di sini daun sirih rutin. Kalau pada meniran ya, tadi dicek ya. Tapi kalau daun sirih ini kandungannya flavonoidnya adalah rutin. Ini adalah makroskopis atau morfologi dari daun meniran ya. Jadi bulat tapi ada lekuknya sedikit. Kemudian tepi daun ini agak menggulung, ujungnya dia runcing kan. Kalau kita pegang permukaan bawahnya kasar, kusam. Nah, kemudian jika kita lihat di bawah sinar matahari itu kayak ada bercak-bercak transparan gitu ya. Tangkainya bagaimana? Tangkainya bulat, warnanya hijau. Baunya khas, kalau kita rasakan daun sirih ini pedas ya. Pedas. Mungkin ada yang punya daun sirih di rumah. Oke, kita masuk ke cara kerja. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah buah pare, herba meniran, dan juga daun sirih. Nanti silahkan videonya dicermati baik-baik ya. Ini pengantar dahulu untuk cara kerja. Videonya silahkan dicermati baik-baik. Nah, yang pertama dulu pengolahan simplicia dengan cara pengeringan. Sama prosesnya dengan yang sudah kita sampaikan atau kita diskusikan minggu lalu ya. Tapi di sini harus kita perhatikan adalah penimbangan. Penimbangan penting untuk apa? Untuk mengetahui berapa bahan baku yang kita gunakan untuk mengetahui rendemen, baik rendemen bahan segar terhadap simplicia, baik rendemen simplicia terhadap ekstrak. Ya, ini penting. Jadi yang pertama kita timbang simplicia segar, hasil pemanenan, kemudian setelah itu dilakukan sortasi basah. Sortasi basah kemarin tujuannya adalah untuk menghilangkan benda asing atau benda-benda yang tidak diinginkan atau bukan merupakan bagian dari tanaman yang akan kita gunakan untuk proses ini ya, maserasi atau proses ekstraksi. Kalau sudah, timbang berat bersih. Berat bersihnya berapa? Berat bersih berarti yang sudah kita hilangkan benda asingnya. Cuci simplicia segar hingga bersih. Kalau sudah kita cuci, kita tiriskan sebentar. Kalau sudah setelah dicuci ditiriskan. Kalau sudah, perlakukan sampel sesuai dengan masing-masing simplicia ya.
Jadi kalau herba meniran tadi bagaimana perlakuannya, pare itu pengirisannya bagaimana, daun itu tidak perlu diiris, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah dilakukan perubahan bentuk, disesuaikan dengan jenis simplicianya apa, kita keringkan pada oven suhu 50 derajat Celcius. Bisa di bawah sinar matahari langsung, tapi syaratnya harus ditutup kain hitam ya. Kalau sudah, kita lakukan sortasi kering. Kalau dia sudah kering, ditimbang lagi simplicianya. Dihitung rendemennya. Jadi rendemen ini adalah simplicia yang sudah kering tadi dibagi bobot simplicia segar yang kita gunakan atau bobot berat bersih ya jika memungkinkan berat bersih dari bahan segar yang kita gunakan. Kalau yang belum dilakukan sortasi basah kan berarti masih ada ini ya banda asingnya ya. Jadi bobot simplicia segar dikali 100%. Kalau sudah, nanti simplicianya siap, kita lakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Berarti nanti kita ekstraksi. Yang bagaimana ekstraksinya? Kita grinding dulu simplicianya ini. Setelah kita grinding, kita ayak dengan mesh yang sesuai. Silahkan dicek ukuran mesh berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia. Setelah itu jadi serbuk, kita lakukan metode ekstraksi. Kalau pengolahannya dari simplicia bagaimana Bu? Bukan dari bahan segar. Ya sudah, kita lakukan sortasi kering. Kenapa sortasi kering? Simplicia kan dia sudah kering. Kita cek apakah simplicia itu berdebu atau terkontaminasi atau tidak. Kalau iya, kita bisa melakukan pencucian. Kemudian keringkan dengan oven 50 derajat Celcius atau boleh di bawah sinar matahari langsung. Dilakukan lagi sortasi kering. Kenapa Bu dilakukan sortasi kering? Karena dia dikeringkan lagi. Jadi sudah kering dicuci, dikeringkan lagi. Jadi ada dua proses sortasi kering ya. Kemudian kita timbang simplicia yang sudah kering dan dihitung rendemennya. Berarti rendemennya yang mana? Di awal saat mau digunakan ya atau sebelum dicuci dibagi yang sudah dilakukan pencucian atau sortasi kering yang terakhir dikali 100% atau berat simplicia awal dibagi berat simplicia akhir dikali 100%. Nah, ini untuk preparasi simplicianya. Untuk ekstraksinya, kita menggunakan ekstraksi dari metode yang ada di Farmakope Herbal Indonesia ya. Silahkan dicek, kemarin sudah dijelaskan juga di pertemuan yang ke minggu lalu ya. Kita menggunakan perbandingan simplicia dan juga perbandingan pelarut 1:10 dengan total waktu 24 jam, di mana 6 jam kita gojok-gojok, 18 jam kita diamkan, kemudian besoknya kita filtrasi. Kemudian ampasnya kita tambahkan setengah dari total pelarut awal yang kita gunakan. Oke teman-teman, itu pendahuluan pada praktikum pada hari ini. Silakan teman-teman dicermati ya benar-benar video-video yang sudah akan kita share atau sudah kita share terkait praktikum daring yang sudah dibuat tim praktikum teknologi fitofarmaseutika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di Edlink dan Google Classroom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.